Aceh Tengah teman-teman. Ini udah Danau Toba. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Suki Rama dari saluran GPT Channel. Masih dalam rangkaian petualangan solo touring Aceh Lampung. Saat ini saya di Riau, tepatnya di Lipat Kain, Kampar Kiri. Dan untuk saat ini saya tidak solo touring, tapi duo touring bareng iMotovlog dari Kajarta, dari Jakarta. Asli Kajarta guys. Yang kebetulan sedang touring lintas Sumatera juga, arah ke Aceh. Kebalikannya dengan saya yang arah ke Lampung. Untuk saat ini kita sedang menuju ke Tugu Katulistiwa teman-teman. Hujan sudah turun, mendung di kejauhan gelap. Kita menuju ke Tugu Katulistiwa setelah tadi ke gerbong kereta api bersejarah peninggalan penjajah Japan, Meisei, Jepang. Kita akan mampir ke Tugu Katulistiwa dulu, yang merupakan ikon kota Lipat Kain. Ini jalan Tol Kuantan Pekanbaru. Ke depan sana kota Pekanbaru, kurang lebih 70-an kilometer. Di sini sudah turun hujan guys. Beberapa hari ini memang hujan dulu ya kalau sore ya. Kemarin juga kehujanan waktu sampai di ujung Tanjung kalau tidak salah. Nah ini dia tugunya, Tugu Katulistiwa. Kita parkir sejenak buat mengabadikan momen. Lawang. Inilah Tugu Katulistiwa teman-teman. Tugu Katulistiwa ekuator Lipat Kain. Karena kota Lipat Kain ini tepat dilintasi garis Katulistiwa. Jadi inilah monumen penanda kalau daerah ini tuh dilintasi garis Katulistiwa teman-teman. Garis Katulistiwa itu adalah garis pembelah bumi ya. Kurang tahu juga men.
Sudah dari Tugu Katulistiwa teman-teman, Tugu Ekuator atau Tugu Katulistiwa, lipatkan gambar kiri. Sekarang kami mau sholat zuhur dulu teman-teman, sholat zuhur dulu, habis itu nanti kita ke Sungai Paku. Pokoknya teman-teman ikuti terus video ini sampai tamat ya, sampai rampung. Habis ini bakal ke Sungai Paku, tentunya masih bersama Bang Ain Motovlog. Kita numpang sholat zuhur di Masjid Al Mizan. Sholat zuhur dulu. Oke bang. Lanjut perjalanan teman-teman. Tadi sempat berteduh dulu di sebuah warung karena kehujanan. Sekarang hujannya udah mulai reda. Kita lanjutkan petualangan menuju ke bendungan Sungai Paku, waduk Sungai Paku, di desa Sungai Paku, Kampar Kiri. Sebenarnya ada jalan lain selain jalan ini, lewat desa Sungai Pakunya, dari jalan lintas Pekanbaru Telekuantan. Kalau arah ke Pekanbaru itu belok kiri menuju desa Sungai Paku. Sebenarnya itu jalan yang lebih mudah, cuman karena biar sensasi petualangannya lebih terasa, kami mengambil jalan ini nih, jalan via desa Sungai Geringging, saya Geringging. Di sini jalan lebih sempit dan ada yang belum diaspal nanti di depan sana. Kalau ada yang via desa Sungai Paku itu udah diaspal semua. Mulai dari masuk dari jalan lintas sampai ke lokasi itu udah aspal semua. Sementara kalau lewat sini, ini aspalnya ya udah diaspal sampai ke detik ini, tapi nanti di depan sana belum diaspal dan jalannya tuh di tepi-tepi saluran irigasi. Ya lumayan bagus lah, daripada cuma lewat jalan aspal doang. Kenapa saya tahu ya, karena saya pernah lewat sini guys, cuman tidak diabadikan. Kali ini lewat sini diabadikan, apalagi bersama teman atau rekan touring jauh-jauh dari Jakarta. Saya juga jauh-jauh dari Lampung. Jadi wajib diabadikan karena tidak setiap saat bisa lewat sini dan hujan sudah mulai turun. Kacau bener, kacau bener. Inilah resiko touring di musim hujan teman-teman. Harus siap terima resiko kehujanan di jalan. Masih menuju ke bendungan Sungai Paku. Mungkin di sana nanti parkir sejenak, makan-makan, ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, sambil ngobrol-ngobrol bareng Bang Aim. Karena besok kita sudah berpisah lagi. Bang Aim masih stay di Pekanbaru untuk beberapa hari ini, tapi saya lanjut ke Sumbar. Lanjut ke Sumbar untuk menuju ke Lampung besok ya, kita pikirin besok. Untuk saat ini kita nikmati apa yang ada saat ini. Ini sepertinya sudah berada di desa Sai Geringging atau Sungai Geringging, Kampar Kiri, dalam perjalanan menuju ke waduk Sungai Paku guys. Ini jalannya sudah mulai alami lagi. Inilah yang saya bilang jalan tanah, tapi cuma sejenak saja. Ternyata ini udah diaspal guys. Ini sudah diaspal
walaupun ini sepertinya kualitas aspal yang murah, tidak bagus-bagus banget. Kualitas aspal nomor berapa ya, nomor 4 lah ya kalau tidak salah. Oh ternyata sudah diaspal semua guys. Perasaan dulu saya lewat sini belum diaspal deh. Ya namanya perubahan zaman, masa mau begitu-begitu saja. Ternyata sudah diaspal guys. Dugaan saya tidak benar. Di sini juga sudah banyak perumahan. Setahu saya, seingat saya dulu di sini masih hutan-hutan karet gitu. Ini udah mulai banyak perumahan. Dan jalannya udah diaspal semua. Lumayan udah maju guys. Oh ternyata belum semua guys. Sampai di sini aspalnya sudah tamat. Di depan terlihat jalan tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Ini jalannya udah tanah tapi tidak rata. Sepertinya tanah sengketa memang. Ternyata sampai di sini belum diaspal. Kita lihat sampai ke bendungannya nanti sudah diaspal atau belum. Kalau jalan tanah seperti ini, touringnya lebih, sensasi touringnya lebih terasa. Soalnya touring cuma deket-deket aja guys, cuma touring di sekitaran Kampar Kiri atau Lipat Ken ini. Jadi dengan jalan tanah seperti ini tidak terlalu jadi persoalan. Beda ceritanya kalau sedang menempuh perjalanan jarak jauh, ratusan kilometer gitu. Kalau jalannya tanah ya pasti mengeluh, paling tidak minimal tuh mengeluh-ngeluh, dan maksimal memaki-maki ya, ngumpat-ngumpat gitu. Kalau udah jalannya jauh, jelek, wah capek badan, capek pikiran guys. Ini masih menuju ke Bendungan Sungai Paku. Seingat saya sudah tidak jauh-jauh lagi dari sini. Nah, kita melewati pinggiran irigasi teman-teman. Kita tunggu dulu Bang Aim. Bang Aim itu memang motovlog sejati. Jadi beliau itu setiap nemu momen yang agak unik berhenti, nyalain kamera, di syuting gitu berhenti. Beda sama saya yang tidak terlalu telaten sama hal-hal seperti itu ya guys. Oh bang, depan sana bendungannya bang. Bendungannya depan itu. Apanya bendungannya? Ya. Nanti boleh nggak boleh lewat sini bang? Apa? Nanti pulangnya nggak lewat sini lagi. Pulangnya? Oke. Lanjut lagi guys. Di sebelah kiri adalah saluran irigasi yang sumber airnya dari bendungan yang sedang mau kami datengin ini. Cuman menurut warga sekitar, menurut penduduk di sini, ini saluran irigasinya tidak berfungsi dengan maksimal. Maksudnya tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Soalnya penduduk di sini itu lebih demen nanam sawit daripada nanam padi. Sehingga air irigasi ini tidak terlalu banyak dipakai sih. Sawah-sawahnya itu banyak yang diganti dengan tanaman sawit. Sekarang lebih banyak digunakan buat area wisata. Bendungan tersebut, Bendungan Sungai Paku, yang sedang akan kami tuju ini.
seru. Jalannya banyak ada air menggenang, banyak lubang-lubang dengan air yang menggenang. Cuacanya masih mendung guys, seperti biasa tiap sore seperti ini selalu mendung dan mendung, hujan panas. Makanya kemarin sempat sakit di Porsche ya, hampir saja ngomong Korea. Porsche ya guys. Sempet meriang di Porsche tapi untuk saat ini sudah pulih kembali, sudah fit meskipun ada pilek-pilek dikit. Pilek-pilek dikit guys, tapi tidak terlalu mengganggu perjalanan. Ini benar-benar perkampungan teman-teman. Kalau lewat Sungai Geringging memang jalannya seperti ini, tapi kalau mau yang gampang itu lewat Sungai Paku langsung, dan nanti pulangnya lewat sana. Kita nggak balik sini lagi, nanti pulang ke Pekanbaru lewat Sungai Pakunya, lewat desa Sungai Paku. Kalau itu sih udah 100% aspal. Begitu teman-teman. Ya sebenarnya bendungan ini bukan wisata yang spektakuler, bintang 5, bombastis atau apa. Biasa-biasa saja, ya sekedar air di bendung. Di tempat lain pasti juga banyak. Ini cuma sekedar mampir saja lewat buat merekam kenang-kenangan dan membagikan ke seluruh dunia tentang adanya bendungan ini. Cile. Mana itu? Hah? Itu genangan. Cara aku mengambil pakai ini. Ya. Astaga. Bang Aim sedang merekam perjalanan teman-teman, mengambil video dengan sudut kamera yang berbeda. Pokoknya salut deh, telaten cara-cara ngambil videonya. Jadi pengen seperti itu juga guys, biar nggak monoton kayak saya ke depan terus seperti ini. Ini dalam perjalanan menuju ke bendungan Sungai Paku yang sepertinya sih tidak jauh-jauh lagi. Di sebelah kiri saluran irigasi guys, yang sumber airnya dari bendungan yang akan kami datengin ini. Ini ada simpang apakah namanya, dan yang ke kanan itu mau kemana saya tidak tahu guys. Sebelah kiri musola kah, musola atau masjid. Di sini airnya terlihat bening teman-teman. Di sini airnya terlihat bening, saluran irigasinya lumayan lah buat nyuci buat warga sekitar sini.
Dan sepertinya sudah detik-detik memasuki kawasan dam atau bendungan Sungai Pako. Ternyata belum, guys. Oh ya udah, ini dia, guys. Ada banyak juga mobil parkir. Ya, ini memang cocok juga sih buat tempat liburan keluarga, guys. Mengingat tidak banyak sih objek wisata di Riau daerah sini nih. Di Pekanbaru, Kota Pekanbaru, dan di Riau Kampar kiri, Lipat Kain, tidak ada tempat wisata yang memadai. Ini sudah cukup lumayan buat jadikan tempat liburan, terutama liburan keluarga, daripada tidak ada, daripada jauh-jauh ke Sumbar misalnya. Anak siapakah yang menangis? Kepo banget ya. Kita tunggu Bang Aim, sepertinya masih di belakang. Kenapa, Bang? Kenapa? Oh, masuk kamera. Ngopi situ kita? Ngopi di situ atau di sana? Bendungan apa namanya ini, Bang? Bendungan Sungai Paku. Bendungan Sungai Paku. Sungai Paku. Itu ada pulau-pulaunya, Bang. Ada pulau-pulaunya juga ya. Ini sejarahnya untuk pertanian. Awalnya untuk pertanian dan PLTA, tenaga air, listrik tenaga air. Tapi dua-duanya gagal. Gagalnya? Ya, karena nggak ada orang mau jadi petani sawah. Oh gitu. Ya, orang sini lebih milih nanam sawit. Oke. Jadi sekarang fungsinya jadi tempat wisata sama kerambar-kerambar kayak gini lah. Situ, Bang, situ, Bang. Ikan udang mungkin ya? Oh, buaya baru ada sini nih, Bang. Apa? Buaya. Buaya. Nah, Waduh. Jadi sini baru ada buaya. baru ada buaya di sini. Pernah kelihatan kah? Pernah. Kita mau nyobain ngopi sana yuk. Sana aja nggak? Ayo sana. Atau situ? Gak apa-apa. Sana yuk. Parkir mana, Bang? Hah? Parkir mana? Sini aja, Pak, apa? Sini aja. Atau situ? Boleh. Oh, Bang? Ada ya? Nggak dengar aku, Bang.
Cewek-cewek mandi tuh bang. Ngopi di atas atau di bawah? Hah? Ngopi di atas atau di bawah? Sini aja. Sini aja. Ntar kalau nerbangin drone nggak bingung kita. Oh iya. Jadi lewat terus sana. Iya bisa? terus sana nanti. Nggak perlu balik sana lagi. Ada yang lagi liburan. Ada yang lagi jalan-jalan. Walaupun padahal cuacanya sedang tidak berteman alias tidak bersahabat, tapi cukup banyak yang liburan. Ini ada rombongan ciwi-ciwi. Baik, selamat tinggal Bendungan Sungai Paku. Saya dan Ai Motovlog permisi meninggalkan Bendungan Sungai Paku, hendak kembali ke Kota Pekanbaru teman-teman. Kita kembali ke Kota Pekanbaru, kita kembali ke jalan raya. Oh, di sini ada pintu masuknya. Ini yang pintu masuk dari Desa Sungai Paku yang saya bilang tadi teman-teman. Di sini area parkirnya. Nah, kalau masuk dari sini nih, dari awal jalan lintas Sumatera sampai ke sini aspal terus. Kalau masuknya lewat ini, karena tadi kami menginginkan sensasi touring yang berbeda, agak lain, kami lewat Sungai Geringging, bukan lewat sini. Seperti itu. Kami kembali ke Kota Pekanbaru untuk beristirahat. Besok saya melanjutkan perjalanan menuju Sumber, dan saya masih bingung ini besok ke Sumbarnya lewat Bangkinang, kemudian Kelok 9, atau lewat lintas tengah ini ke Talu Kuantan, Lubu Jambi, kemudian Kiliranjo kabupaten apa ya, Muaro Sijunjung kah? Kalau lewat Kiliranjo lebih dekat untuk sampai ke Lampung, jual apa, lebih dekat, tapi tidak ada pemandangan keren. Kalau lewat Kelok 9 kemudian lewat Danau Singkarak sesuai rencana awal, banyak tempat keren, cuma lebih jauh kalau ke Lampung jadinya. Dengan kondisi badan saya yang tidak fit ini, kena demam kemarin, jadi bimbang mau lewat Kiliranjo atau lewat Kelok 9, lewat Payakumbuh untuk menuju ke Lampung, untuk lanjut ke Lampung. Dilema guys, bingung. Kita pikirin lagi nanti malam deh. Saya pikirin tadi nanti malam. Saya hitung-hitung untung ruginya, atau bila perlu nanti malam ngadain polling dalam diri sendiri. Inilah Desa Sungai Paku guys, salah satu desa di Kampar Kiri. Konon katanya ini desa transmigrasi dulunya, cuman gagal, tidak berhasil. Warga telanya banyak yang balik ke desa asalnya, banyak balik yang ke Jawa. Jadinya penghuni sekarang ini itu bukan penduduk asli transmigrasi dulu, mayoritas. Sebagian kecil masih ada sih. Ini sudah di Riau, besok lanjut ke Lampung. Dan kalau sudah di Riau itu berarti sudah separuh perjalanan untuk menuju Lampung dari Aceh ya. Dan saya masih bingung besok lewat Kiliranjo atau lewat Kelok 9. Kalau menurut teman-teman enakan lewat mana?
Ini saya ngacir duluan, Bang Aim ketinggalan ya. Karena aku yang sudah tahu udah jalan, jadi beliau kayak ngikutin aja gitu.